Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. KPK mengamankan uang tunai senilai 7 miliar rupiah pada operasi tangkap tangan tersebut. Lalu bagaimana status pencalonan Rohidin Mersyah yang maju kembali sebagai calon gubernur petahana di Pilgub Bengkulu? Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara KPK Tessa Mahardika dan mantan Ketua KPU Ilham Syahputra. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Rifana. Baik, saya mau ke Pak Tessa terlebih dahulu ya. Pak Tessa, bagaimana sebetulnya kronologi operasi tangkap tangan KPK yang menyeret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ini? Ya, terima kasih banyak. Jadi eh, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di mana bahwa pada tanggal 22 November hari Jumat 2024 terdapat laporan atau informasi dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EV alias AC selaku ADC Gubernur Bengkulu dan saudara IF selaku Sekda Provinsi Bengkulu, yang mana penerimaan ini dimasukkan atau ditujukan untuk saudara RM selaku Gubernur Bengkulu. Selanjutnya, atas informasi tersebut, tim KPK bergerak ke Provinsi Bengkulu. Kemudian pada tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 7, KPK mengamankan beberapa pihak, ada sekitar 8 orang, diantaranya ada saudara RM selaku gubernur, ada juga saudara IF selaku sekda, dan saudara EV selaku ADC, yang mana datang belakangan, dan ada beberapa kepala dinas dan kepala biro. Selanjutnya dari hasil pengamanan itu, KPK juga turut mengamankan uang dan beberapa dokumen serta barang bukti elektronik, di mana uangnya yang berhasil diamankan sejumlah total sekitar 7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang rupiah Indonesia, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Baik, sejak kapan sebetulnya KPK mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Bengkulu ini? Sejak kapan di surveillance yang Ya, bersangkutan, Pak Tessa? untuk kegiatan penyelidikannya sendiri sebenarnya sudah dimulai bulan bulan Mei, tetapi tidak spesifik untuk perkara yang dilakukan tangkap tangan ini. Jadi Oke, sudah ada laporan awal yang mana kita tidak bisa disclose di forum ini. Ternyata di dalam perjalanannya, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, tanggal 22 November, ada informasi yang cukup signifikan untuk ditindaklanjuti oleh tim yang kemudian selanjutnya diamankan sebagaimana yang sudah tadi saya sampaikan. oke, baik. Artinya sejak bulan Mei ada laporan dari masyarakat terhadap KPK terkait dengan Gubernur Bengkulu ini ya, begitu ya Pak Tessa? Betul, tapi bukan spesifik yang ditangkap tangan ya. Jadi ada beberapa masukan, beberapa laporan-laporan yang masuk, Oke. yang kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan. Kembali dalam perjalanannya ternyata terjadi peristiwa sebagaimana yang sudah diketahui oleh masyarakat. Baik, saya mau ke Bang Ilham. Bang Ilham, ini kan tadi dijelaskan oleh Pak Tessa dan juga melalui konferensi pers ya, yang dilakukan oleh KPK bahwa Gubernur Bengkulu Pak Rohidin Mersyah ini diduga melakukan gratifikasi ataupun pemerasan ke jajaran di bawahnya, ke ASN di bawahnya untuk mengumpulkan dana pemenangan di Pilkada karena beliau maju sebagai cagup petahana. Saya ingin tanya ya, sebagai mantan komisioner KPU, apakah memang modus semacam ini sering dilakukan oleh cagup petahana menjelang pemungutan suara? Ya, saya kira memang kita pernah menemukan beberapa kali kejadian-kejadian seperti ini ya. Walaupun mungkin modusnya berbeda dengan kali ini. Mungkin ada juga modusnya tentu tidak hanya dengan cara mengumpulkan ASN untuk mengumpulkan uang, tapi juga eh, pada proyek-proyek tertentu agar juga kemudian bisa dijadikan amunisi untuk mereka ikut kontestan sebagai peserta pilkada. Nah, ini memang menjadi presiden buruk bagi kita semua tentu saja, bahwa kemudian pilkada ini selalu ada cara-cara yang tidak tepat, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menjadi presiden buruk bagi kita sebagai masyarakat
yang akan memilih calon-calonnya, ternyata calon-calonnya disuguhi dengan praktek-praktek yang melanggar peraturan undang-undangan. Tentu ini menjadi presiden buruk bagi kita, Nana. Baik, artinya ini bukan kejadian pertama yang sudah didengar oleh KPU ya. Ada beberapa memang cagup-cagup ataupun calon kepala daerah petahana yang melakukan modus-modus ataupun praktik serupa ya Bang Ilham ya. Walaupun tidak spesifik menyatakan bahwa itu untuk pemenangan pilkada, tetapi sebelum pilkada mereka ditemukan ada unsur pidana korupsi di mana mereka tentu mengumpulkan uang dan Oke. tentu saja dalam rangka untuk memenangkan pilkada seperti itu. Baik, baik. Pak Tesa, ada kecurigaan bahwa penangkapan Gubernur Bengkulu ini bermuatan politis berkaitan dengan pilkada. Karena ini kan menguntungkan calon lawannya. Ya, saya pikir hal tersebut tidak bisa dihindari ya, persepsi-persepsi seperti itu. Tetapi secara logis seperti ini, apabila penegak hukum mengetahui adanya tindak pidana yang dilaporkan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat itu, tentunya penegak hukum juga tidak bisa membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut. Karena kalau dibiarkan dapat barang bukti bisa hilang, adanya mungkin tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh para calon tersangka ini untuk menghalang-halangi proses penyidikan dan sebagainya, termasuk menekan saksi-saksi, sehingga pada saat diamankan orang-orang tersebut dan kemudian dimintai keterangan, Oke. didapat bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti berdasarkan undang-undang di KPK, dan ditentukan berdasarkan hasil ekspos dengan pimpinan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup itu ada 3 orang tersangka yang kemudian ditetapkan oleh KPK menggunakan pasal 12 huruf E, di mana pasal tersebut adalah terkait pemerasan, dan juga pasal 12 huruf B besar, di mana pasal tersebut merupakan pasal gratifikasi. Baik, ke Pak Ilham, Bang Ilham, menurut Anda dengan penangkapan cagup petahana ini menguntungkan calon lawannya tidak? Ya, secara politis tentu iya ya, Oke. karena memang nama dari yang bersangkutan tentu masyarakat tahu bahwa mereka saat ini tersangka dan ditangkap OTT oleh KPK. Nah, tentu ini dalam konteks pergulatan pilkada tentu ini menjadi kerugian bagi pasangan calon tersebut. Nah, Oke. tetapi tentu hukum tetap harus ditegakkan dan KPK nanti akan kemudian memastikan dan secara hukum nanti akan dibuktikan apakah benar yang bersangkutan betul terlibat dalam suap dalam rangka memenangkan pilkada. Nah, untuk menghindari muatan politis ya Pak Tesa ya, kenapa tidak menunggu pemungutan suara selesai? Karena tadi Bang Ilham bilang bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa ini menguntungkan calon lawannya. Tapi pertanyaannya kenapa KPK tidak menunggu pemungutan suara selesai? Yes, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Mbak Rifana, bahwa ini perbuatan ini dilaporkan dan terjadi. Kita menganalogikan saja perbuatan tindak pidana ini dengan, mari kita sebut mungkin pidana-pidana lain apabila pada saat itu terjadi pencurian atau mungkin pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Apa ia harus menunggu pilkada atau pencoblosan selesai dulu baru bisa dilakukan penangkapan? Kan tentunya tidak. Artinya adanya pelaporan dari masyarakat dan juga diamankan oleh tim KPK dan dilakukan proses penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, ya mau tidak mau penegak hukum harus menindaklanjuti. Oke, oke. Status pencalonannya gimana sih Bang Ilham? Berarti tetap bisa ikut pilkada ya? Menurut aturan kan Ya. tetap bisa ikut. Bisa dijelaskan mungkin? Ya, jadi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di pasal 164 jadi ayat 6, 7, 8 disebutkan bahkan ketika beliau menjadi tersangka ketika akan dilantik, tetap akan dilantik, baru setelah dilantik baru diproses secara hukum. Demikian juga di pasal 7-nya, jika yang bersangkutan menjadi terdakwa maka yang bersangkutan tetap dilantik jika menangkan pilkada, kemudian setelah dilantik baru kemudian diproses status terdakwanya. Demikian juga ketika terpidana, ya itu juga
sama seperti di pasal sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tetap bisa dilantik. Dan itu memang sudah terjadi, pernah terjadi ketika pilkada-pilkada sebelumnya seperti di Tulungagung dan di beberapa kabupaten kota lainnya, bahwa yang bersangkutan sudah terpidana bahkan tetapi 3 menit atau beberapa menit setelah dilantik kemudian langsung diproses status terpidananya. Nah, ini tentu undang-undang mengatur seperti itu. Jadi sampai saat ini yang bersangkutan tetap bisa ikut dalam pilkada. Nah, walaupun kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, yang bersangkutan sudah dinyatakan ditangkap oleh KPK dan tertangkap tangan dalam OTT yang dilakukan oleh KPK seperti itu. Jadi artinya tetap bisa ikut pilkada, kalaupun nanti Tapi ditetapkan bersalah, wakilnya yang akan naik begitu ya? ya betul. Baik, Pak Tessa terakhir ya, saya ingin tanya setelah operasi tangkap tangan ini, kabarnya KPK mendapatkan baik informasi dari masyarakat ya, terkait modus-modus yang sama yang dilakukan oleh banyak petahana untuk mengumpulkan dana kampanye. Ya, informasi tersebut disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Pak Alexander Marwata. Ada beberapa nomor-nomor yang tidak dikenal masuk ke nomornya beliau, bahwa terjadi hal-hal yang sama di beberapa daerah. Tentunya hal ini akan dipelajari dan tindak lanjuti oleh tim di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan sebenarnya ini juga menjadi peringatan ya bagi para calon-calon kepala daerah yang saat ini sedang berkontestasi untuk tidak menggunakan politik uang dalam upaya-upaya untuk terpilih, dan untuk masyarakat bisa lebih jeli lagi untuk tidak tergiur Baik, uang-uang yang diberikan. Karena apa? Mungkin pada saat diberikan uang jumlahnya tidak tidak banyak ya. Dari barang bukti sementara yang kita dapatkan di Bengkulu ini, satu amplop itu informasi dari keterangan saksi hanya sekedar 50.000. Tetapi apabila masyarakat memilih, maka pilihan tersebut akan dialami selama 5 tahun. ya. Jadi eh, para kepala daerah ini 5 tahun, ya tentunya apa yang sudah dikeluarkan akan diupayakan untuk dikembalikan lagi, dan itu tentunya akan mengorbankan daerah di mana kepala daerah itu terpilih. Baik, kita tunggu sepak terjang KPK. Semoga tidak ada tebang pilih nih Pak Tessa, karena kan masyarakat khawatir kalau ini nanti dianggap bermuatan politis dan menguntungkan pasangan calon tertentu. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada juru bicara KPK Tessa Mardika dan mantan ketua KPU Ilham Saputra. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih banyak, Mbak Rifana.